Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan 25 kaidah tauhid, memasuki kaidah yang ke-14, ibadatul awwalina li ghairillahi azza wa jalla li talabil qurbati wasyafa'ati wal barakah. Ibadah kaum musyrikin dahulu, yaitu orang-orang musyrik di masa Nabi SAW, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kurban, syafaat dan berkah. Maksud kaidah ini jemaah sekalian untuk menjelaskan kepada kita bahwa niat-niat yang baik dalam berbuat syirik itu tidak merubah hakikat syirik. Dan sebagian orang musyrik hari ini juga memiliki niat yang sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Maka perbuatan mereka tetaplah dihukumi sebagai syirik meskipun niatnya baik. Contoh, sebagian orang berdoa kepada selain Allah, niatnya untuk tawassul, maksudnya agar doanya diteruskan kepada Allah. Berarti niatnya baik. Namun perbuatannya tetap dihukumi sebagai syirik, karena itu tidak ada bedanya dengan perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Mari kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan hakikat kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil penyembahan orang musyrik dahulu kepada selain Allah untuk kurban, yaitu untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat jemaah sekalian, betapa indah alasan mereka ketika mereka berbuat dosa syirik. Mereka menyembah makhluk, apakah itu patung-patung dan yang lainnya, tujuannya sungguh mulia, agar didekatkan kepada Allah. Ini arti kurban, agar mereka semakin dekat kepada Allah. Maka itu mirip dengan sebagian orang hari ini yang berdoa kepada para wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka cara berdoa seperti itu adalah syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tatkala seseorang berdoa kepada
selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Meskipun dia sendiri nggak mengakui, dia bilang ini cuma tawassul. Tapi dalam syariat itu adalah satu bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dan juga jemaah sekalian, itu cara berdoa yang bid'ah. Ini contoh syirik sekaligus bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan cara berdoa seperti itu. Beliau tidak pernah mengajari kita, kalau kalian mau berdoa, berdoa saja kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Beliau tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Dan meyakini orang yang sudah wafat bisa mendengar, ini juga keyakinan yang bertentangan dengan dalil. Dalil-dalil menunjukkan bahwa orang yang sudah wafat tidak lagi mendengar ucapan orang yang masih hidup, kecuali dalam kondisi tertentu apabila terdapat dalil yang menjelaskan bahwa mereka mendengar. Tapi secara umum mereka tidak dengar. Dalam surat Fatir ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang berada di dalam kubur. Dalam surat An-Naml ayat ke-80, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati. Adapun mayit bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya, maka kita yakini sebatas itu saja. Jangan kita yakin dia mendengar tangisan mereka, curhat mereka. Itu berarti kita menambah-nambah di dalam agama. Dan mayit kafir pun bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya setelah mereka menguburkannya. Hikmahnya, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, semua orang yang mencintai kita, tidak ada satupun yang mau menemani kita di alam kubur. Mereka temani pun nggak ada gunanya bagi kita. Yang berguna hanyalah amal-amal soleh kita. Jadi meyakini mayit bisa mendengar dan bisa meneruskan doa kita kepada Allah, itu juga keyakinan yang bid'ah yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik yang mengatakan, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka Allah tegaskan, innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya Allah akan jelaskan kelak di hari kiamat batilnya perbuatan syirik mereka di hadapan mereka langsung. Dan saat itu mereka pun tersadar, mereka mau bertobat tapi sudah terlambat. Kemudian orang yang berkata seperti itu, bahwa kami menyembah kepada selain Allah agar didekatkan kepada Allah, maka Allah mengatakan tentangnya, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada pendusta lagi sangat kafir. Jadi orang yang berkata seperti itu, kata Allah, dia seorang pendusta. Maksudnya pendusta di sini adalah berdusta atas nama Allah, karena seakan-akan itu ajaran Allah, padahal Allah tidak pernah mengajarkannya. Ini berdusta yang paling besar dosanya, yaitu orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Itulah pendusta terbesar, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dia mengatakan ini baik, ini halal, atau ini wajib, padahal tidak ada dalil tentang itu. Ini haram, ini nggak boleh, ini harus dijauhi, padahal nggak ada dalil tentang
tentang itu, maka dia disebut orang yang berdusta atas nama Allah, karena seakan-akan Allah yang mengajarkannya, padahal tidak. Kemudian kata Allah, dia kafar, sangat kafir. Jadi lihat, meskipun niatnya mulia, tapi Allah mengatakan dia sangat kafir, karena niat yang baik tidak merubah hakikat. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana syafaat yang benar? Bagaimana tawassul yang benar? Bagaimana bertawassul yang benar? Maka para ulama menjelaskan, tawassul yang benar itu ada 3 macam. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita, sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Contoh, Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Lihat, Nabi SAW bertawassul dengan 2 nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dan 1 sifat Allah, yaitu sifat rahmat, kasih sayang. Aku mohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Yang kedua, bertawassul dengan menyebut amal-amal soleh yang kita lakukan. Bertawassul dengan menyebut amal-amal soleh yang kita lakukan. Contoh, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 193. Doa orang-orang beriman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami telah mendengar orang yang menyeru kepada keimanan. Dia berkata, berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Lihat, ini bukan permintaan, tapi pernyataan. Kami beriman. Ini namanya tawassul, dengan menyebut amal yang kita lakukan. Setelah itu baru kita minta, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, kita sering dengar orang baca doa ini kan, padahal itu ada bagian awalnya yang sering juga mereka tidak baca. Itu adalah tawassul yang membuat doa kita lebih mustajab. Jadi setelah bertawassul menyebut amal soleh kita, baru kemudian kita meminta, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama al-abrar, orang-orang yang baik. Juga kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan, sehingga Allah pun mengabulkan doa mereka dan menggeser batu yang menutupi pintu gua. Yang ketiga, bertawassul dengan meminta doa orang muslim yang masih hidup. Sebagaimana di surat Yusuf ayat 97. Qalu
Nabi Yakub alaihissalam yang telah menzalimi adik mereka, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami, sesungguhnya kami orang-orang yang berdosa. Jadi mereka bertawasul dalam doa dengan meminta doa dari ayah mereka sendiri. Jadi ini boleh. Betapa banyak orang datang kepada Nabi SAW minta didoakan ketika beliau masih hidup. Tapi tidak ada satu riwayat pun sahabat, istri maupun putri Nabi SAW yang datang ke kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau setelah beliau wafat. Tidak ada. Ketika beliau masih hidup, mereka betapa banyak datang minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka cara bertawasul seperti ini boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Hadir itu maksudnya dia bisa berkomunikasi secara wajar, bukan entah dia ada di mana lalu kita bermunajat kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu syirik, karena yang maha mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, dia seorang muslim. Kalau dia orang kafir, nggak boleh kita minta doakan. Kenapa? Karena dia akan berdoa kepada selain Allah. Kalau kita minta dia mendoakan kita, sementara kita sudah tahu dia akan berdoa kepada selain Allah, berarti na'udzubillah kita menyetujui perbuatannya berdoa kepada selain Allah. Dan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Ini sudah pernah kita bahas dalam buku ini, buku 25 Kaidah Tauhid, bahwa menyetujui peribadahan kepada selain Allah adalah kekufuran. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, ar-ridho bil kufri kufrun, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Yaitu pembahasan kaidah yang ke-7. Meridhoi kesyirikan adalah kekafiran. Oleh karenanya, termasuk kesalahan fatal dilakukan sebagian moderator atau pembawa acara. Dia mengatakan, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini ucapan kufur. Bukan sekedar dia ridho dengan doa kepada selain Allah, bahkan dia yang mengajak orang berbuat syirik berdoa kepada selain Allah. Harusnya dia mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Jadi nggak boleh kita minta didoakan kepada orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 macam tawasul yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala. Dalil penyembahan orang musyrik dahulu kepada selain Allah untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya dalam surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan bagi mereka, tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi ini alasan mereka yang kedua. Kenapa menyembah kepada selain Allah? Supaya dapat syafaat di sisi Allah yang diberikan oleh sembahan-sembahan mereka.
Ini juga masih tujuan yang mulia. Kan tujuannya supaya selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada perantara yang menyelamatkan. Maka justru keyakinan seperti ini dan perbuatan seperti ini membuat Allah murka, karena itu termasuk syirik. Sebab syafaat itu tidak boleh diharapkan kecuali hanya dari Allah semata. Sebagaimana Allah tegaskan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-44, katakanlah syafaat itu milik Allah seluruhnya. Berarti ketika mereka berharap syafaat dari selain Allah, maka mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syafaat milik khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam ayat ini Allah membantah mereka. Kembali ke surat Yunus ayat ke-18, Allah sendiri membantah mereka. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu hendak mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak Dia ketahui di langit maupun di bumi? Jadi maksudnya seakan-akan dia ingin mengajari Allah begini cara ibadah. Padahal Allah tidak mensyariatkan seperti itu. Makanya jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Berbuat bid'ah dalam ibadah itu adalah pintu kepada kesyirikan. Mereka punya niat yang baik, tapi cara mereka beribadah mereka buat sendiri. Maka mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian Allah tegaskan, Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka Allah tegaskan perbuatan mereka itu syirik. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti perbuatan mereka adalah syirik. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, gimana cara yang benar supaya dapat syafaat? Ada dua cara, atau ada dua syarat. Ada dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama, idnullahi lisyafi, izin Allah kepada yang memberi syafaat. Sebagaimana dalam ayat kursi Allah menegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya jemaah sekalian, syafaat itu benar-benar di bawah kekuasaan Allah. Jadi jangan pernah kita berharap meminta dari selain Allah. Mintalah syafaat itu kepada Allah, karena kelak yang memberi syafaat harus menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah kaprah kalau ada orang hari ini meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau betul akan diberi izin memberi syafaat, tapi itu nanti. Beliau sendiri menunggu izin dari Allah, bukan sudah dikasih sekarang. Makanya kita berdoa dalam doa setelah adzan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Apa maksud kedudukan yang terpuji di sini? Maksudnya adalah memberi syafaat. Jadi itu berupa janji Allah. Belum sudah dikasih sekarang, belum dikasih sekarang, baru janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang meminta syafaat Nabi SAW, berdoa kepada beliau di kehidupan dunia ini. Syarat yang kedua, ridhallahi 'anil masyfu'ilah, ridho Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat.
Kalau Allah tidak ridhoi, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana di surat An-Najm ayat ke-26 Allah tegaskan, illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang yang Allah akan ridhoi untuk mendapatkan syafaat? Ada satu syarat yang harus dimiliki orang tersebut. Satu syarat saja. Apa itu? Dia menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya. Oleh karena itu, syafaat bagi orang-orang musyrik sudah Allah tetapkan tidak akan diberikan. Sebagaimana di surat Ghafir ayat ke-18, ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu kawan setia atau kekasih dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat kepadanya. Dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Dan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan. Bagaimana cara dia mengamalkan la ilaha illallah? Dengan mengamalkan tauhid. Jadi ini satu-satunya syarat untuk bisa mendapatkan syafaat. Dia masih punya tauhid. Kalau dia musyrik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik malah kebalikannya. Untuk bisa mendapatkan syafaat, mereka justru berbuat dosa syirik. Alasan mereka yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kenapa mereka menyembah selain Allah? Tujuannya agar mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di sini, wa dalilul barakati qaulullah azza wa jalla. Dalil penyembahan musyrikin dahulu kepada selain Allah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Terangkanlah wahai orang-orang musyrik, apakah Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya dapat memberi manfaat atau mudarat? Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Maksud ayat ini jemaah sekalian, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang musyrik berpikir, bukankah kalian sudah tahu Lata, Uzza dan Manat gak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat? Lalu kenapa
masih menyembahnya. Jadi ini maksud ayat. Bukan makna ayat mengajari mereka Lata, Uzza dan Manat itu nggak bisa memberi manfaat. Bukan, mereka sudah tahu itu. Mereka sudah tahu Lata, Uzza dan Manat memang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Sebagaimana ini sudah pernah kita pelajari di poin yang ke-11. Jadi orang-orang musyrik tahu sebetulnya berhala-berhala mereka itu tidak punya sifat-sifat rububiyah, nggak bisa menolong mereka, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Jadi makna ayat ini mengajak mereka berpikir, bukan mengajari mereka bahwa berhala-berhala itu nggak bisa menolong mereka, bukan. Itu mereka sudah tahu. Tapi ayat ini mengajak mereka berpikir, kalau kalian sudah tahu seperti itu, maka tidaklah patut kalian masih menyembahnya. Maka jemaah sekalian, pertanyaannya, kalau begitu untuk apa mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat? Jika mereka sebenarnya tahu makhluk-makhluk ini nggak bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, maka jawabannya jemaah sekalian, mereka hanya ingin patung-patung ini menjadi sebab keberkahan. Berkahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan ayat ini, orang yang mencari berkah dari benda-benda berarti dia telah berbuat syirik, sama dengan kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Seperti sebagian orang hari ini berziarah ke kuburan para wali. Ternyata tujuannya bukan sekedar ziarah, tapi ingin mencari berkah dari kuburan itu. Maka ini ziarah yang syirik sekaligus bid'ah. Kenapa syirik? Karena yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah, dan hanya Allah pula yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah. Contoh, sesuatu yang Allah tetapkan mengandung berkah adalah negeri Al-Haramain, kota suci Makkah dan Madinah. Allah jadikan dua tempat ini tempat yang penuh berkah. Maka kita boleh meyakini itu tempat yang penuh berkah. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan-kuburan para wali adalah tempat yang penuh berkah. Tidak ada. Dan yang pertama mengajari akidah seperti ini adalah orang-orang Syiah. Mereka yakin tanah Karbala itu tanah suci. Jadi bagi orang Syiah, selain kota Makkah dan Madinah, ada tanah suci yang ketiga, yaitu Karbala di Irak. Kenapa? Karena di situ dikuburkan Al-Husain, cucu Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan tanah kuburan Al-Husain itu bisa menjadi obat segala penyakit. Dan bahkan mereka berpendapat tidak sah sholat selain di atas tanah Karbala. Makanya mereka buat cetakan tanah ini, lalu mereka ekspor ke seluruh dunia kepada seluruh pengikut Syiah. Makanya kalau antum lihat video Khamenei yang baru-baru mati, dan pemimpin-pemimpin Iran, kalau mereka sholat di atas sebuah batu kecil cetakan dari tanah Karbala, karena mereka yakin tidak sah sholat mereka di atas selain tanah itu. Mereka anggap tanah itu mengandung berkah. Maka ini keyakinan syirik. Namun syirik di sini kata para ulama bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila mereka yakin benda itulah yang memberikan keberkahan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik kecil kalau mereka yakin benda itu cuma sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Dan juga jemaah sekalian, cara mencari berkah harus sesuai dengan dalil. Tanah suci Makkah dan Madinah, bagaimana cara mencari berkahnya? Bukan dengan mengusap-usap batu-batuan di sana atau diulang dijadikan jimat, bukan. Tapi dengan cara memperbanyak ibadah padanya.
perbanyak sholat di Masjidil Haram, perbanyak sholat di Masjid Nabawi, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quran. Begitu cara mencari berkah di tanah haram. Jadi meskipun alasannya juga sangat mulia, mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari berkah, maka itu tidak merubah hakikat syirik. Kita masuk kaidah yang ke-15. Allahu Rabbu kulli syai' Al-Aliyyul Kabir huwa al-mustahiqu lil ibadah. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb seluruh makhluk, yang maha tinggi lagi maha besar, maka hanya Dia yang berhak disembah. Maksud kaidah ini jamaah sekalian untuk mengokohkan tauhid kita berdasarkan dalil dan akal sehat. Dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama menunjukkan bahwa Allah Rabb segala sesuatu, yang maha tinggi dan maha besar. Maka dalil-dalil juga memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ini sangat sesuai dengan akal sehat. Apabila Allah Rabb seluruh makhluk, yang mencipta, menguasai, dan mengaturnya, lagi maha tinggi serta maha besar, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Menyembah kepada selain Dia bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan akal sehat, karena berarti menyembah makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang lemah. Oleh karenanya, ketika Allah menyuruh kita beribadah kepadanya, seringkali Allah ingatkan tentang ini, bahwa Dialah Rabb dan Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihat jemaah sekalian, ketika Allah menyuruh kita beribadah, maka Allah ingatkan Dia adalah Rabb yang memang pantas diibadahi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Artinya Dia yang menyediakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal yang baik untuk kalian, dan Dia pula yang menegakkan langit di atas kalian. Dia pula yang menahan langit tersebut sehingga tidak jatuh menimpa kalian. Padahal atap kecil masjid kita atau rumah kita, kalau tidak ada tiang, pasti akan runtuh. Tapi Allah maha mampu menjadikan langit tanpa tiang yang bisa kita lihat. Allah yang menahannya, dan suatu hari Allah akan melepaskannya sehingga menimpa bumi ini. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Dialah yang menurunkan air kepada kalian dari langit, lalu dengan air itu Dia keluarkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Setelah Allah ciptakan kita, Allah pun menyediakan untuk kita segala kenikmatan yang kita butuhkan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui Allah sebagai Rabbmu yang menciptakan kamu,
yang menciptakan seluruh makhluk, yang memberi segala kenikmatan dan mencurahkan rezeki kepadamu, maka hanya Dia yang patut untuk disembah. Dan di sini ada faedah jemaah sekalian. Ayat ini, surat Al-Baqarah 21-22, adalah ayat dalam Al-Quran yang pertama sekali terdapat padanya perintah dan larangan, dengan kalimat perintah dan kalimat larangan. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah kemudian masuk surat Al-Baqarah sampai ayat 20, tidak ada satu kata perintah, tidak ada satu kata larangan. Tidak ada kata perintah, tidak ada kata larangan. Silakan dibuktikan sendiri. Jangan sekarang, nanti aja. Kata perintah pertama ada di ayat ke-21. Apa kata perintah pertama? U'budu. Kalau disambung, ya ayyuhan nasu u'budu Rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini kata perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Kemudian larangan pertama di dalam Al-Quran ada di ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Ini larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan apa? Larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah, padahal kamu mengetahui yaitu Allah sebagai Rabbmu. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita mentauhidkannya dan melarang kita berbuat syirik. Kenapa? Karena hanya Dialah Rabb kita. Dan itu berarti orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menyembah yang bukan Rabb. Berarti dia menyembah makhluk yang lemah, yang rendah, yang hina, yang sepele, yang selalu butuh kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, dalam Al-Quran sampai Allah mengatakan, wa kana ya'kulani ta'am. Keduanya, Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya makan makanan. Kenapa? Cuma makan makanan Allah sebut dalam Al-Quran untuk mengajak orang-orang Nasrani itu berpikir mereka itu bukan Tuhan. Buktinya mereka makan makanan. Berarti mereka butuh kepada selainnya, yaitu butuh kepada makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka hanyalah makhluk yang lemah, tidak pantas untuk disembah. Dan di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu Allah yang Maha Kuasa, maka Allah Dialah sesembahan yang benar, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selainnya adalah batil, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, ini penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Maka dari itu kita sudah pernah bahas, kalau ada seorang muslim mengatakan jangan suka menyalahkan agama yang lain, meskipun mereka menyembah kepada selain Allah, nggak baik suka menyalahkan, berarti dia mendustakan ayat ini. Meskipun bahasanya Masya Allah sangat indah, jangan suka menyalahkan, jangan memonopoli kebenaran. Surga itu kan luas, nggak usah dikafling sendiri. Bahasanya sangat indah, tapi ulama sepakat jika seorang muslim mengatakannya, maka Islamnya batal, dia kafir, murtad, keluar dari Islam kalau dia membenarkan agama selain Islam. Ini sudah kita bahas di kaidah yang ke-7.
Maka ini diantara dalilnya. Allah sendiri yang menegaskan semua yang disembah selain Allah itu batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Berarti hanya dia yang pantas disembah. Semua selain dia hanyalah makhluk yang rendah, yang kecil, yang lemah, yang hina. Tidaklah ada selain dia yang pantas untuk disembah. Lagi-lagi ayat ini mengingatkan kita, orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang bodoh. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Ahqaf ayat ke-5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, orang yang paling sesat maksudnya orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena kesesatan itu akibat dari kebodohan, sebagaimana hidayah buah daripada ilmu. Makanya kita belajar agar kita mendapatkan hidayah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Bolehkah semua doa kita awali dengan ya qayyum? Baik. Jadi pertanyaan beliau, bolehkah semua doa kita awali dengan ya hayyu ya qayyum? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak menyalahi lafaz yang telah ditetapkan. Contoh yang telah ditetapkan itu dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah misalkan, kita baca doa di dalamnya ihdinas siratal mustaqim, yaitu nggak boleh kita tambah ya hayyu ya qayyum ihdinas siratal mustaqim, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada penetapan lafaz di situ, maka boleh, bebas. Contohnya doa dalam sujud. Setelah membaca zikir sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian kita berdoa, bebas, mau doa apa saja, kita tambah ya hayyu ya qayyum, itu sangat bagus. Itu doa Nabi SAW. Itulah namanya tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Pak. Kita pernah dengar dalam dari Pak Surya di kita sampaikan adalah apakah sesuai dengan yang dipelajari di pelajaran umum atau maksudnya matahari yang mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari? Baik. Jadi pertanyaan beliau, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Kebanyakan yang saya dapatkan dari keterangan ulama, matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Di antara dalilnya ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan matahari itu ketika tenggelam dia pergi bersujud di bawah arsy. Artinya matahari itu nggak diam, dia pergi beredar dan bersujud di bawah arsy. Kemudian dia beredar kembali. Ini diantara dalil para ulama yang berpendapat yang benar matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Wallahu a'lam. Bolehkah
menitipkan doa ke orang yang pergi ke Makkah untuk haji dan umrah. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau ada saudara kita yang sedang haji atau umrah, kita titip doakan. Terutama di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Meskipun hadis ini bersifat umum, baik yang sedang wukuf maupun yang tidak wukuf, tapi tidak diragukan lagi yang sedang wukuf mereka lebih besar keutamaannya. Tapi yang dititipi doa nggak usah pesan tarik ya. Bolehkah tawassul, misal saya sudah bersedekah, saya sudah tahajud, saya sudah baca Al-Quran? Boleh. Kita baca, ya Allah, dengan sedekahku, dengan bacaan Quranku, dengan tahajudku, tolonglah aku, kabulkanlah doaku, mudahkanlah urusanku. Boleh. Berdoa seperti itu yang justru disyariatkan. Dan kita jangan berpikir kalau sudah dipakai doa seperti itu nanti nggak ada balasan lagi di akhirat. Tidak, tetap balasan di akhirat ada. Itu nggak memberi pengaruh apa-apa terhadap balasan di akhirat. Anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, semoga Allah jaga mereka dari segala keburukan, dimudahkan semua urusannya, diberikan kesuksesan akhirat dan dunianya, dikuatkan tauhidnya, dijaga agamanya. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Rabbana taqabbal minna. Jadi ini bukan pertanyaan ya, cuma doa. Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan. Untuk sholat duha atau tahajud, jika dua-dua dibaca istiftahnya di rakaat satu atau rakaat setiap rakaat. Setiap rakaat satu, setiap rakaat pertama, baik pada rakaat satu maupun rakaat ketiga maupun ke 5 dan seterusnya. Karena ketika sudah terputus dengan salam, maka hakikatnya rakaat berikutnya berdiri sendiri, sehingga istiftahnya dianjurkan untuk dibaca lagi. Witir istiftahnya dibaca pas rakaat satu, untuk rakaat kedua apakah dibaca lagi? Juga dibaca lagi kalau kita sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Setelah rakaat kedua kita salam, kemudian ketika bangkit ke rakaat ketiga kita baca istiftah lagi. Bagaimana cara yang benar dalam meminta syafaat kepada Rasulullah SAW? Yang benar nggak boleh minta syafaat kepada beliau, minta syafaatnya kepada Allah. Contoh kita mengatakan, ya Allah, berikan aku syafaat Rasulmu Muhammad SAW. Jangan kita mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Beda ya. Yang pertama minta kepada Allah, yang kedua minta kepada Rasulullah. Minta kepada beliau adalah syirik. Dan juga beliau tidak mendengar apa yang kita minta. Beliau sudah wafat. Beliau belum wafat pun, beliau tinggalnya jauh dari kita, tentu beliau tidak mendengar. Apa benar ada alien, makhluk selain manusia di luar angkasa? Kebetulan saya belum pernah ketemu, jadi saya nggak tahu. Bagaimana dengan fenomena sekarang yang selalu berdoa lewat jalur langit? Contoh, semoga langit menurunkan HP. Ini termasuk syirik.
Ini ucapan syirik. Karena langit makhluk. Berdoa kepada makhluk adalah syirik. Kalau dia mengatakan kita tempuh jalur langit, yang dia maksud adalah meminta doa kepada Allah, tidak masalah. Itu cuma ungkapan. Tapi kalau maksudnya dia berdoa kepada langit, langit yang menurunkan, maka itu syirik. Langit hanya makhluk yang kalau Allah nggak tahan, sudah jatuh menimpa kita. Maka itu adalah syirik. Berdoa hanya kepada Allah, dan hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita. Berdoa kepada langit itu adalah syirik. Bolehkah bertawassul dengan menyebut amal soleh yang kita lakukan? Boleh, tadi sudah kita bahas. Di antara dalilnya surat Ali Imran ayat 193. Bagaimana kita bisa yakin menggunakan amal soleh tersebut sebagai tawassul kita? Kita nggak boleh memastikan amal soleh kita itu sudah pasti diterima oleh Allah. Tapi kita tetap harus berprasangka baik bahwa amal kita diterima dan doa kita akan dikabulkan. Adapun memastikan amal soleh kita itu sudah pasti diterima oleh Allah, yaitu nggak mungkin bisa kita lakukan. Itu hanya bisa apabila ada wahyu yang datang kepada kita. Kita nggak tahu apa yang ada di sisi Allah kecuali melalui wahyu. Jadi nggak boleh kita memastikan amal soleh saya ini sudah pasti diterima oleh Allah sehingga itu kita jadikan untuk tawassul. Makanya dalam lafaz 3 orang yang terkurung dalam gua, mereka mengatakan, ya Allah, jika kami lakukan amal ini ikhlas karena Engkau, tolonglah kami. Jadi mereka tidak mengatakan, ya Allah, ini sudah pasti amal soleh, maka tolonglah kami. Tidak. Mereka sendiri mengatakan, jika seandainya amal ini ikhlas kami lakukan karena Engkau, maka tolonglah kami. Jadi tetap saja kita nggak bisa meyakinkan bahwa amal soleh yang kita gunakan tawassul itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bersama dengan itu kita harus tetap berprasangka baik bahwa apabila kita melakukan amal soleh, Allah akan menerimanya. Sebaliknya, kepada diri kita hendaklah kita berprasangka buruk bahwa bisa jadi amal kita masih kurang sehingga Allah tidak terima. Sedangkan kepada Allah kita berprasangka baik, dan berprasangka baik kepada Allah itu adalah ibadah, sebagaimana berprasangka buruk adalah dosa besar. Dan berprasangka baik kepada diri kita sendiri, kita menyangka diri kita ini orang baik, maka ini akan membawa kita kepada ujub. Oleh karena itu, pandanglah selalu diri kita ini rendah, orang yang hina, banyak dosa, ibadah belum tentu diterima. Sehingga kita selalu merendah di hadapan Allah, tidak muncul ujub dan sombong. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.